Kemudian gimana tanggapan Kakak Melani terhadap kabar hoax tersebut? Kabar apa tuh? Sorry. Yang katanya kabar hoax tentang Bang Fahmi meninggal. Iya, kemarin, tapi itu hoax kan? Iya, hoax. Nah, kemarin aku tuh sempat lihat di TikTok katanya Bang Fahmi meninggal dunia gitu. Terus aku cek, tapi aku double cek ke Google juga sih gitu. Karena kan kalau TikTok tuh beritanya banyak sekali sumbernya gitu. Ternyata ya alhamdulillah puji Tuhan beliau masih sehat, bukan masih sehat ya, masih bertahan. Ya semoga beliau diangkat penyakitnya. Dan untuk teman-teman yang mengeluarkan berita-berita kayak gitu, tolong pertimbangkan juga perasaan beliau dan juga perasaan keluarga. Kemudian kondisi terakhir yang Kak Melani tahu tentang Abang Fahmi itu seperti apa? Kondisinya terakhir aku ketemu memang amat sangat menurun ya. Beliau udah nggak mau makan, hanya mau makan bubur kacang hijau atau apa ya, pokoknya yang manis-manis aja. Kalau makan yang berat-berat terus yang beraroma-aroma tuh suka mual katanya. Jadi appetite makanan tuh udah turun. Terus kakinya udah, yang satu yang kiri apa yang kanan tuh udah nggak bisa gerak. Pupu, pipis semua sudah di atas tempat tidur. Itu sekitar bulan apa atau baru minggu lalu aku ke sana, atau minggu ini ya Tin ya? Minggu kemarin. Iya. Kemudian dengan kabar bahwa Kak Melani itu sempat mau lunasi kontrakan Bang Fahmi. Iya. Jadi alasannya mungkin apa? Karena kondisi beliau menurun gitu kan, ya maksudnya tetap kita mendoakan abang sehat gitu dan panjang umur gitu. Tapi ya aku pernah keceplosan di podcast aku nggak sengaja karena melihat keadaan beliau yang memang sangat-sangat ya buat aku tuh menyedihkan lah gitu. Apalagi di kosan pertama ya Mbak, bukan kosan yang sekarang, bukan kontrakan sekarang kan udah jauh lebih proper lah. Nggak ada udara, nggak ada jendela, nggak ada matahari masuk gitu. Terus mau ke kamar mandi juga harus merangkak. Aduh, bener-bener deh. Jadi aku tuh nyeplos bilang, ngucap aku akan bayarin. Aku tanya harga kosannya berapa. Beliau sebut 800 apa berapa lupa gitu ya. Aku bilang aku akan bayarin satu tahun full gitu. Nah itu masih berjalan. Aku tanya asisten aku 3 bulan. Tapi aku lihat di TikTok, oh abang nih live TikTok kok udah ngep gitu. Wah aku bilang udah deh, gue udah janji kesebut sama abang, gue kesono deh gitu, sekalian soan sama beliau. Dan memang kondisi beliau menurun banget. Dan aku bilang bang, baru 3 bulan jalan, aku selesaikan aja, karena aku udah nyebut itu kan utang, itu kata-kata keluar dari mulut kita kan kita jadi utang gitu. Kemudian reaksi Bang Fahmi itu seperti apa? Oh beliau mendoakan, dan aku sih senang ya, karena buat aku di umur sekarang itu kalau orang mendoakan kita itu lebih daripada hadiah apapun. Beliau mendoakan aku sehat, diberikan kemudahan dalam pekerjaan, dan aku juga mendoakan hal yang sama buat beliau. Kemudian Kak Melani melihat Abang Fahmi itu seperti apa? Beliau sosok yang baik hati, mungkin di awal karir ya, karena beliau kayaknya memang genetik ya, dari dulu tuh memang punya postur badan yang memang besar gitu loh. Ya mungkin ini juga bisa menjadi pengingat buat aku pribadi juga, bahwa ya abang juga kemarin bilang yang penting sehat gitu. Karena kita punya mobil pun yang mewah, punya tas pun branded, tapi kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Dan saat kita lagi sehat, ingat untuk memberikan effort yang terbaik buat badan kita. Karena kan orang bilang your body is your castle. Sampai akhir kita dipanggil Tuhan kan, yang menjadi teman menemani kita seumur hidup itu adalah badan kita gitu. Dan kalau di agama juga kan diajarkan bahwa salah satu hal untuk kita mensyukuri berkat Tuhan adalah dengan menjaga apa yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita. Salah satunya adalah kesehatan dan juga badan. Kemudian apa nih Kak pesan buat publik yang kemarin sempat memberitakan hoax itu untuk ya, peduli? aku sih lebih pesannya kalau yang untuk hoax kita nggak bisa kontrol. Ya artinya kalau untuk orang yang menyebarkan hoax segala macam ya obat ya, orang udah sakit gitu, lo nolongin kagak nyebar hoax. Tapi menurut aku dari aku mengunjungi beliau ada 2 hal yang aku belajar dari Bang Fahmi Bo. Karena kan aku podcast kepada banyak artis ya. Aku melihat artis ini di puncak popularitasnya, mereka bisa wah amat sangat enak hidupnya gitu loh. Tapi begitu nggak kepake TV, tidak produk-produk brand-brand udah nggak pakai lagi, popularitas menurun, kita tergantikan, tidak ada kepastian dalam pekerjaan artis. Memang semua pekerjaan tidak ada kepastian, tapi terutama public figure artis, karena hari ini bisa stripping, besok bisa nggak ada tawaran sama sekali gitu ya. Jadi buat teman-teman artis, terutama teman-teman public figure, entertainer, kalau kita lagi banyak rezeki, lagi dipercaya banyak stripping, produk brand masuk segala macam,
boleh menikmati hidup, tapi tetap harus mempersiapkan karena hari tidak selamanya yang namanya ada pelangi. Saat kita nanti tua atau belum tua, masih muda tapi udah nggak kepake, kita menjawab bayi, sakit lagi. Harus tetap pertama punya asuransi supaya nggak nyusahin anak, dan yang kedua tetap harus punya tabungan, karena itu aku bilang tadi, artis itu pertama tidak ada kepastian dalam pekerjaan, dan yang kedua artis sengetop apapun tergantikan. Itu sih. Mungkin terakhir Kak, apa harapan Kakak untuk Bang Fahmi ya ke depan sekarang? Hanya cuma bilang bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang manusia lihat, aku juga pernah bilang sama abang, apa yang manusia lihat rasanya sudah tidak mungkin, sudah mustahil. Tapi kalau Tuhan bilang, Tuhan yang maha membolak-balikan keadaan, kalau Tuhan bilang dia sehat, aku percaya di dalam agamaku ya gitu, orang yang mati aja Tuhan bisa bangkitkan kembali. Apalagi beliau ya, yang mungkin sudah surrender, berserah sama Tuhan gitu. Aku percaya dan yakin bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk abang dan untuk keluarga gitu. Oke? Thank you very much.